berlaku. Sembari menunggu yang lain, mungkin bisa kita mulai ya Ustadz. Iya, silakan Bro. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, di antaranya nikmat umur yang panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa dipertemukan pada pagi hari ini dalam Ya, ya, majelis ilmu secara ya, online ya, ya. untuk mempelajari ayat-ayatnya. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semua kita semua istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada para sahabat sekalian. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kami di akhir pekan ini untuk mengikuti acara webinar Tadabbur Al-Quran. Salam kenal semua, bagi yang belum mengenal saya dengan Bu Listia yang akan memandu acara ini hingga selesai. Baiklah, kita akan memulai acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, acara kita pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025, adalah acara webinar Tadabbur Al-Quran yang diselenggarakan oleh Pondok Mu'alaf Muhasabah Center bekerja sama dengan Tadabbur Al-Quran Gorontalo. Mohon izin untuk menyampaikan profilnya terlebih dahulu. Mohon Mbak Amida. Iya, Mak. Baiklah, sembari menunggu eh, screen-nya. Baik, terima kasih Mbak Amida. Eh, saya akan bacakan terlebih dahulu profil PMMC, Pondok Mu'alaf Muhabah Center. PMMC didirikan dan dibina oleh Bunda Tara Esmahdi pada tanggal 1 Oktober tahun 2018 atau bertepatan dengan 21 Muharram tahun 1440 Hijriah yang berkantor di Jalan Pedati, Jatinegara. Eh, Pondok Mu'alaf Muhasabah Center ini merupakan wadah bagi mu'alaf yang baru, di mana perlu adanya pembinaan yang bertitik tolak pada persamaan dan perbedaan dalam pemahaman yang dianut selama ini, kemudian diluruskan sesuai tuntunan Al-Quran. Dengan demikian, insya Allah dapat memberikan pengertian yang menyejukkan serta pemantapan akidah. Yang kedua juga menjadi wadah bagi Muslim yang terlahir Islam, di mana perlu adanya wadah atau media untuk bermuhasabah, untuk melakukan refleksi atau evaluasi atau introspeksi diri dalam meningkatkan iman Islamnya. Visi dan misi dari PMMC, visinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pemenuhan kebutuhan rohani umat manusia.
dengan meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Quran yang hidup, diharapkan terbentuk umat Islam, umat Muslim yang aktif, inovatif, dan cerdas, yang mampu membaca ayat-ayat Allah dalam menyikapi segala aspek kehidupan sehari-hari berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga akhirnya dapat terwujud agama Islam rahmatan lil alamin. Misinya diantaranya adalah mempelajari cara mudah dan praktis membaca, mengartikan dan memahami Al-Quran, menggali Al-Quran melalui kajian, pemaknaan, dan pelatihan, makna dari ilmu yang diperoleh kemudian dijadikan bahan perenungan, kemudian mendiskusikannya dan membagi ilmu yang diperoleh dalam kelompok sebagai amalan awal, kemudian mengamalkannya sekaligus menyiarkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari, dan menemukan bahwa Al-Quran itu sungguh telah Allah mudahkan sebagai peringatan dan pelajaran. Juga menemukan bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia untuk beribadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan manusia itu diciptakan. Baik, kemudian tagline dan moto PMMC adalah Explore and Discover Al-Quran, saatnya bermuhasabah untuk berhijrah. Para sahabat bisa memfollow akun kami di IG dan YouTube-nya. Demikian profil dari PMMC. Selanjutnya, saya akan membacakan program-program yang telah berjalan selama ini. Pertama, ada program rutin, yaitu Mahir Tasin setiap hari Selasa pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat online via Zoom. Kemudian di hari Jumat ada tilawah bareng pukul 16 sore sampai 17.30 waktu Indonesia Barat via Zoom juga. Kemudian ada juga tadabbur perruku tiap hari Sabtu pukul 16 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana terbagi menjadi 4 sesi. Minggu pertama biasanya kami membahas struktur kebahasaan, minggu kedua unsur-unsur pendukung, yang ketiga hikmah dan refleksi, dan minggu keempat biasanya kami melakukan tadabbur bareng yaitu offline dan online, di mana keempat sesi ini diisi oleh narasumber ustadz yang berbeda. Sehingga insya Allah dengan adanya 4 sesi ini kita akan mendapatkan pemahaman yang sangat utuh dari tadabbur ayat-ayatnya. Kemudian ada program tahunan, program bulanan yaitu Story Morning, di mana bekerja sama dengan komunitas Noman Alikan Indonesia setiap hari Ahad pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di mana yang setelah berjalan selama ini adalah membahas Quran Surat Al-Baqarah, The Series di Perlu. Kemudian ada juga seperti yang kita lakukan pada hari ini yaitu launching webinar Tadabbur Al-Quran. Setiap hari Ahad insya Allah akan kita jalankan pukul 8 sampai pukul 10 online via Zoom. Dan pada hari ini kita akan membahas temanya menyelami makna dan hikmah Quran Surat An-Nas. Demikian kami sampaikan profil dan program dari PMMC. Eh, Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Ustadz Mujiono Pohi yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Ustadz Mujiono Pohi adalah eh, pendiri dari pendiri atau founder Tadabbur Al-Quran Gorontalo. Jadi Ustadz berdomisili di Gorontalo, Masya Allah. Kemudian beliau juga adalah kontributor dari komunitas Noman Alikan Indonesia. Kemudian beliau juga adalah pengisi di Pondok Mu'alaf Muhasabah Center. Kemudian beliau juga adalah Ketua Kaderisasi Wahda Islamiyah Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Masya Allah. Eh, kita doakan bersama semoga Bunda Tara dan juga Ustadz Moji dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, demikian profil singkat yang telah kami bacakan. Baiklah, kita akan memasuki acara inti. Sebelumnya, untuk menambah keberkahan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat yang akan kita pelajari, yaitu Quran Surat An-Nas, yang akan dibacakan oleh Mbak Desri Doli dan terjemahannya akan dibacakan oleh Bunda Heni. Kepada Mbak Desri dan Bunda Heni, kami persilakan. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dengan aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih. Syukron katsiron kepada Mbak Desri dan Bunda Heni yang telah membacakan ayatnya dan membacakan terjemahannya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada yang membacanya maupun kepada kita yang menyimaknya. Baiklah, para sahabat sekalian, kita akan memasuki acara utama. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz. Bersama-sama kita luruskan niat, kita siapkan hati, kita siapkan pendengaran, dan juga jangan lupa untuk menyiapkan catatan. Di akhir sesi kami akan membuka sesi tanya jawab setelah pemaparan Ustadz. Semoga Allah melapangkan hati kita, memudahkan kita untuk mengkaji ilmunya, dan semoga ilmu yang kita peroleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kepada Ustadz kami persilakan. Iya, terima kasih Bunda Lisdia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa bertemu secara online ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Al-Qur'an. Begitupun dengan seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Jadi memang tujuan dibuatnya webinar ini selain untuk kita sama-sama bisa mentadaburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, itu juga untuk akan ada modul, ini kan surat An-Nas, akan ada modul yang nanti akan diberikan dengan tujuan apa? Tujuannya untuk semua yang mendengar di kesempatan kali ini bisa nanti menjelaskannya atau menyampaikannya kepada orang lain dan bisa menyimpan modul itu. Kita kan sekarang surat An-Nas itu hanya sekedar kita hafal begitu saja. Memang ada terjemahannya, tapi untuk ayat itu atau surat-surat An-Nas ini kita pahami dengan baik kan ini masih kurang. Makanya dengan adanya webinar ini, insya Allah ini menjadi satu kegiatan yang nantinya akan diberikan bekal, atau bekal itu merupakan modul yang dengan modul itu kita bisa lebih memahami surat An-Nas ini dan bisa kita ajarkan kepada yang lain. Ya baik, saya pertama memohon
mohon maaf tidak bisa membuka kamera saya, tapi insya Allah kita sama-sama bisa fokus saja di ini. Kita bisa fokus saja di slide yang dibagikan. Slide yang dibagikan atau yang ditampilkan ini. Baik, terkait dengan surat An-Nas. Siapa sih yang tidak hafal surat An-Nas? Surat An-Nas ini semuanya kita ini hafal. Semuanya atau semua kita ini hafal surat An-Nas. Bahkan surat An-Nas ini adalah surat yang seringkali kita pakai untuk sholat-sholat kita. Supaya cepat kelar, supaya cepat selesai. Pokoknya kalau bukan surat An-Nas, yang diambil itu surat Al-Ikhlas. Ya, kalau bukan surat Al-Ikhlas, yang diambil itu Al-Asr. Kalau bukan surat Al-Asr, yang diambil itu biasanya Al-Kautsar. Inna a'toina kal-kautsar. Pokoknya hanya 4 surat itu. Biasanya yang kita baca di setiap sholat-sholat kita. Untuk supaya cepat kelar sebenarnya. Nah, motivasinya itu supaya cepat kelar saja. Untuk isinya, apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita dari surat An-Nas itu, terkadang kita masih kurang memahaminya. Nah, jadi dengan adanya atau pertemuan kali ini, insya Allah kita akan mencoba menyelami makna dan hikmah dari surat An-Nas ini. Surat yang seringkali kita pakai di sholat-sholat kita, atau surat yang sudah memang familiar. Familiar yang kita hafal dari kecil sampai hari ini. Baik, lanjut slide-nya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu. Saya mau bertanya ke setiap peserta. Mungkin saya mau tanya ke Ibu Isna ini. Ibu Isna ini, sebatas yang Ibu Isna ini pahami, apa pesan yang ada di dalam surat An-Nas itu? Tidak usah dibuka tafsiran, tidak usah dibuka buku-buku yang ada di pikiran saja, sesuai dengan yang selama ini dipahami. Ibu Isna ini Eh, bisa? Baik Ustadz, yang saya pahami bahwa di situ Allah menyampaikan bahwa eh, Allah berperan tidak hanya sebagai ilah, tapi juga ilah artinya dalam hal ini artiannya sebagai sembahan saja atau sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang diibadahi, tapi juga Allah itu adalah yang menguasai, ada sebagai Malik Raja, dan juga Allah sebagai Rabb, bahwa Allah yang maha mengatur, Allah yang mengatur segala kehidupan manusia. Itu saja Ustadz yang saya pahami. Oke, Masya Allah. Baik, itu yang dipahami oleh Ibu Isna ini. Kalau saya panggil lagi yang lain ya, Ibu Novita Husain, yang Ibu Novi pahami dari Ya, surat An-Nas selama ini. ya. Yang saya pahamin di surah An-Nas ini berisi untuk kita memohon perlindungan kepada Allah itu dari segala keburukan, baik dia keburukan setan maupun keburukan manusia. Oke, Itu Masya Allah. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Bu Novi. Baik, nah, nanti kita akan lihat setelah Assalamualaikum, suaranya hilang Ustadz.
Ya, sudah. Mohon Ya, maaf tadi. alhamdulillah. Siap, siap, siap. Alhamdulillah. Baik. Tadi sudah Ibu Isna ini sebutkan apa yang dipahami dari surat An-Nas. Begitupun dengan Ibu Novi. Sudah disebutkan tadi apa yang dipahami dari surat An-Nas. Nah, maka mari kita coba lebih dalam apa yang ada di dalam surat An-Nas ini. Jadi sebelum surat An-Nas itu adalah surat Al-Falaq. Sebelum surat An-Nas itu adalah surat Al-Falaq. Kita mungkin kita singgung sedikit tentang surat Al-Falaq ini ya. Jadi di dalam surat Al-Falaq itu kita memohon kepada Allah dilindungi. Falaq itu kan ada 4 hal yang kita minta kepada Allah supaya kita itu dilindungi. Pertama kan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang pertama, kita minta dilindungi dari kejahatan makhluk, kemudian dari kejahatan malam, kemudian dari para tukang sihir. Kemudian yang keempat juga kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang dengki. Salah satu mungkin kita bahas sebagai pembuka di kesempatan kali ini, yaitu tentang sifat dengki ini atau rasa dengki ini. Jadi di dalam surat Al-Falaq itu, kita minta kepada Allah supaya dilindungi dari rasa dengki. Dan tahukah bahwa dosa pertama yang dia berkaitan dengan manusia, di langit maupun di bumi, itu adalah kedengkian. Jadi dosa interaksi manusia itu, entah dengan makhluk yang lain, sebagaimana yang ada di atas langit dengan iblis, itu dosa pertama itu adalah kedengkian. Kemudian dosa yang pertama yang dilakukan oleh manusia dalam interaksi manusia itu juga adalah dosa kedengkian. Ini dosa kedengkian. Kalau yang di atas langit itu, dengkinya iblis terhadap Nabi Adam. Jadi dengkinya iblis terhadap Nabi Adam. Adapun dosa pertama di langit di bumi ini terkait dengan masalah kedengkian itu, yaitu dengkinya Qabil terhadap Habil. Itu dosa pertama. Tapi sebenarnya ada dosa yang berdiri sendiri. Ada dosa yang berdiri sendiri yang dia tidak ada interaksi satu sama lain. Dosa apa itu? Dosa yang pertama kali itu adalah dosa sombong. Dan sudah kita tahu di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada iblis dan para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Aba wastakbar. Dia itu enggan, tidak mau. Dan dia itu menyombongkan dirinya. Jadi tidak mau untuk taat kepada perintah Allah. Lalu kemudian dia bersikap sombong. Ya, dia bersikap sombong. Lalu kemudian kata Allah, wa kana minal kafirin. Karena dalam ayat ini menunjukkan bahwa memang kesombongan iblis ini sudah lama ada. Jadi kesombongannya iblis ini memang sudah dari dulu. Cuman peristiwanya Adam itu, rangkaian peristiwa Adam itu menjadi salah satu alasan untuk mengungkap tabir. Jadi mengungkap tabirnya iblis ini yang disembunyikan. Bahwa dia ini memang makhluk yang sombong. Para malaikat jadi peristiwa Adam ini untuk mengungkap siapa iblis sebenarnya. Jadi karena wakana minal kafirin. Dari dulu itu memang dia orang-orang. Dari dulu dia sudah termasuk makhluk yang kafir atau ingkar kepada Allah. Seandainya saja tidak ada peristiwanya Adam, maka itu akan menjadi fitnah di hari ini. Kok tiba-tiba iblis itu langsung dimasukkan ke dalam neraka? Kan begitu. Nah, dengan adanya peristiwa Adam itu kita bisa tahu dan kita bisa maklum. Nah, kita bisa maklum
Kenapa sampai iblis itu dilaknat oleh Allah sampai hari ini atau sampai selamanya. Gitu. Adapun dosa yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh Nabi Adam, jadi ada dosa yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh iblis, dia sombong. Adapun yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah lalai. Jadi dia lalai dari mengingat Allah. Kan Allah sudah sampaikan kepada Nabi Adam untuk apa? Untuk jangan mendekati satu pohon. Satu pohon yang diberi nama oleh iblis itu dengan nama Khuldi. Jadi Khuldi itu bukan nama yang diberi oleh Allah. Allah tidak memberikan nama itu. Hanya Allah katakan kepada Nabi Adam untuk jangan kamu dekati satu pohon itu. Kenapa sampai disebut Khuldi oleh iblis? Karena iblis membujuk atau merayu atau memberikan was-wasnya kepada Nabi Adam agar kamu menjadi kekal di dalam neraka, kholidina, khuldi, ya, pohon kekekalan. Maka kamu harus makan satu pohon itu pohon khuldi itu, atau buah dari pohon khuldi itu. Kamu harus makan. Nah, jadi Nabi Adam, dia lalai dari mengingat Allah dan dia termakan oleh hasutan iblis ini. Dia termakan oleh hasutan iblis ini. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, kemudian terbuka auratnya dan dipindahkan ke bumi. Itu efek dari lalai. Lalai dari mengingat Allah. Maka kehidupan kita pun seperti itu. Jadi kehidupan kita ini, kalau kita lalai dari mengingat Allah, seperti apa lalai dari mengingat Allah? Lalai dari majelis ilmu, lalai dari belajar agama. Karena dengan belajar agama itu, kita bisa sering mengingat Allah. Ya, jadi kita itu bisa sering mengingat Allah. Dengan majelis-majelis ilmu yang kita ikuti, mau offline ataupun online, yang secara pribadi dengan kita membaca buku atau dengan kita mendengar ilmu yang ada di YouTube, di Zoom dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita lalai dari majelis ilmu, maka syaitan itu akan menjadikan kita sebagaimana akan menggoda kita sebagaimana iblis itu telah menggoda Nabi Adam. Ya, sebagaimana iblis itu menggoda Nabi Adam. Jadi kita akan jadi lalai. Jadi malas akhirnya beribadah, tidak semangat lagi dalam hal menuntut ilmu, mulai berubah perilaku dan akhlak kita, dan akhirnya sampai apa? Sampai terbiasa pada perbuatan maksiat dan dosa. Sampai terbiasa pada perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian berikut. Terkait dengan dosa ini harus dipahami bahwa dosa itu dia berantai. Jadi dosa itu seperti rantai, jadi ada rantainya. Kenapa disebut dosa itu berantai? Karena dosa itu, setiap dosa yang tidak pernah kita itu meminta ampun kepada Allah atau bertaubat kepada Allah, pokoknya dosa itu berantai lah. Ini saya jelaskan dulu. Jadi dosa itu berantai. Setiap dosa akan mengundang dosa yang lain. Sebagaimana iblis, dosanya yang pertama itu adalah sombong, maka kesombongan ini, dosa sombong ini, mengundang dosa yang lain, yaitu dosa kedengkian. Sebagaimana Qabil, dosa pertama itu adalah kedengkian, maka dosa itu mengundang dosa yang lain, yaitu pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Pada kehidupan kita pun seperti itu. Dosa khamar, orang yang minum khamar, maka itu akan mengundang dosa yang lain. Dosa apa? Ada yang akhirnya melakukan perbuatan zina dari khamar sebelumnya. Atau dari khamar itu akan ada kasus pemukulan sampai pembunuhan dan lain-lain. Jadi setiap dosa itu dia berantai. Artinya akan mengundang dosa-dosa yang lain. Maka ini harus kita pahami. Bagaimana cara kita memahami dosa berantai ini? Apakah hanya sekedar kita tahu begitu saja? Nah, kita harus tahu bahwa kita harus tahu dosa ini harus kita putus supaya dia tidak mengundang dosa-dosa yang lain. Jadi kita harus memutus dosa ini. Bagaimana cara memutus dosa? Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi Nabi itu
Nabi itu dalam setiap harinya beliau beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, itu sebanyak 70 kali dalam sehari. Itu dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Ada riwayat yang lain menyebutkan 100 kali, makanya sampai dimasukkan pada zikir pagi dan petang. Makanya dimasukkan pada zikir pagi dan petang. Gitu ya. Oke, lanjut. Dimasukkan pada zikir pagi dan petang. Jadi kalau kita itu melakukan dosa, sempat terjerumus, sempat terjatuh pada perbuatan dosa, maka yang harus kita lakukan adalah apa yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi Adam. Dia segera memutus rantai itu. Dia segera memutus rantai dosa itu dengan apa? Dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya Nabi Adam? Bunda Lisdia? Iya, Siapa Ustaz. yang tahu bagaimana doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna Rabbana zalamna anfusana wa illam. Terus wa illam taghfir lana watarhamna wa tarhamna lanakunanna lanakunanna minal khosirin. khosirin ya. Khosirin. Ya. Iya. Jadi itu doanya Nabi Adam itu. Doanya Nabi Adam memutus rantai dosa ini. Maka begitupun dengan kita. Kalau kita terjerumus pada perbuatan dosa, jangan kita menunda. Sebagaimana iblis dia menunda. Atau sampai kita mencari alibi. Oh, saya melakukan ini karena dia. Saya melakukan ini karena si ini. Saya melakukan ini karena si siapa begitu. Kan iblis kan begitu. Ketika dia melakukan perbuatan dosa yang dia jadikan alibi ya, itu adalah Allah karena engkau telah menyesatkanku. Itu kan yang dia katakan seperti itu. Iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkanku, maka dia seperti seakan-akan membenarkan perbuatan dosa yang berikut. Dan dia merasa tidak bersalah atas perbuatan dosa yang sebelumnya. Nah, makanya kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita harus segera memutus rantai itu dengan cara apa? Dengan beristighfar dan berhenti dari perbuatan dosa itu. Ini harus kita pahami bahwa orang-orang beriman itu bukan orang yang tidak melakukan dosa. Karena Nabi Adam pun dia melakukan dosa. Ya. Tapi dosanya adalah dosa yang kecil ya. Nah, orang-orang beriman itu juga bukan orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, akan tetapi orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini. Jadi persamaan antara orang beriman dengan orang kafir sama-sama melakukan perbuatan dosa. Bedanya apa? Kalau orang beriman mereka segera bertobat, adapun orang-orang kafir atau orang-orang ingkar atau orang-orang fasik itu sebagaimana iblis. Mereka menunda taubatnya atau mereka itu mencari alibi bahwa mereka melakukan ini karena si fulan. Lalu mereka akan mencoba untuk menghalalkan perbuatan dosa berikut. Nah, saya akan melakukan ini karena si ini. Nah, begitu. Kemudian yang berikut. Kedengkian antara manusia harus dilawan dengan doa. Jadi kedengkian itu harus dilawan dengan doa. Sekarang saking banyaknya komunitas tadabur, alhamdulillah, perlu kita syukuri. Sekarang kan banyaknya komunitas tadabur, banyaknya ta'lim, banyaknya majelis-majelis ilmu, banyaknya ormas-ormas Islam, banyaknya gerakan-gerakan dakwah yang tersebar hampir di seluruh dunia hari ini. Kalau di Indonesia juga saking banyaknya, ada TV, ada radio, ada apa lagi? Pokoknya ada grup WA dan lain-lain. Ya, yang sekarang yang dihadapi oleh komunitas dakwah ini adalah kedengkian. Itu yang dihadapi. Kan ada doanya Nabi Adam, doanya Nabi Muhammad yang diminta kepada Allah, tapi satu tidak dikabulkan. Siapa yang bisa jawab ini? Apa yang tidak dikabulkan itu? Nabi meminta supaya umatnya itu tidak mati dengan kelaparan. Maka Allah kabulkan. Nabi meminta kepada Allah itu supaya tidak ada kekeringan. Tidak ada kekeringan sampai mati juga umatnya. Nah, Allah kabulkan. Yang ketiga, yang Nabi minta tapi tidak dikabulkan. Silakan. Ada yang bisa jawab?
Meminta Ibu. diampunkan dosa pamannya Ustadz. Oh Sahabat iya Khalid. betul. Salah satunya itu. Betul, salah satunya. Ada lagi. Ada lagi satu. Oh, Nabi apa itu Ustadz? meminta tidak dikabulkan doanya. Bisa. Apalagi Ibu Novi. Ibu Erci, buatin ini. Meminta supaya tidak ada permusuhan. Ya, meminta supaya tidak ada permusuhan. Pernah dengar doa itu? Kurang lebih Nabi meminta supaya dihilangkan permusuhan di antara kaum muslimin. Tapi kemudian Allah tidak mengabulkan itu. Pernah dengar itu? Bunda Lisdia, Bunda Ibu Novi, Bu Ratiana, Iya, pernah dengar Ustaz. pernah dengar kan? Iya. Dan itu kita bisa saksikan hari ini. Ada orang satu masjid, tapi tidak saling senyum. Ada orang yang sama-sama bercadar, tapi saling blokade satu sama lain. Padahal tetangga. Dan sama-sama mengaku mengikuti Al-Quran dan hadis. Ini sama-sama mengaku mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau memang perbedaannya itu memang perbedaan yang satu benar, satu salah, oke, tidak masalah. Memang kita harus ada permusuhan dalam masalah akidah, tapi dalam masalah muamalah tetap biasa. Tapi ini yang sama-sama mengaku berada pada jalur yang benar. Jadi jalur yang benar. Satu mengaku kami mengikuti Al-Quran dan hadis, satu lagi mengaku kami mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi kedua-duanya ini rusak dalam masalah persaudaraan. Ini yang kemudian kondisi hari ini, kondisi yang memberikan gambaran kepada kita, ini adalah doanya Nabi yang tidak diterima oleh Allah. Sampai ada permusuhan. Muncul kedengkian. Kedengkian itu akhirnya apa? Kedengkian itu akhirnya apa? Akhirnya membatasi kebenaran. Ternyata kebenaran didasari lagi pada Al-Quran dan hadis yang sebenar-benarnya. Tapi pada kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi saya inginkan, tidak malah kalau memang perbedaan itu kebenaran, yang satu misalnya tidak sesuai Al-Quran dan hadis, banyak melakukan amalan yang tidak sesuai. Oke, tidak masalah itu dimusuhi. Tapi yang permasalahan hari ini adalah jika ada komunitas atau kelompok atau apapun namanya itu yang sama-sama mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan hadis, tapi kedua-duanya ini tidak mesra dalam hal masalah muamalah. Begitu. Kuat dalam hal masalah akidah, benar dalam masalah amalan, tapi dalam masalah muamalah itu ternyata cerai-berai. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, adanya dosa berantai, akhirnya dari itu apa? Ada saling memblokade, ada saling terjadi perselisihan, dan seterusnya. Seperti itu. Ada begitu di masyarakat kita hari ini? Belum ada ya? Ada Ustaz. Ada ya? Oke, ada. Baik, kemudian lanjut. Kita lanjut. Nah, ini kita mulai masuk di ayat yang pertama. Itu baru pendahuluan. Pendahuluan, ayat pertama, silakan. Oh, masih ada hubungan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Apa hubungan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas? Kalau surat Al-Falaq itu dia gangguan eksternal. Jadi gangguan eksternal itu kayak tadi, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan malam. Kemudian dari kejahatan tukang sihir. Kemudian yang keempat dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi ini gangguan eksternal semua. Adapun gangguan internal itu dia sebenarnya bukan gangguan internal, tetap sebenarnya dari luar. Cuman dia berkembang di diri saja. Dia berkembang di diri saja. Ya, kalau surat An-Nas itu di internal. Min syarril waswasil khannas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, sebenarnya dia dari luar, tapi dia berhasil masuk ke dalam hati. Kalau yang surat Al-Falaq, kita bisa menjauh. Mungkin kita ada orang yang dengki dengan kita, atau ada kejahatan makhluk. Kita bisa pindah rumah misalnya, pindah domisili. Seperti itu, kita bisa pindah. Tapi kalau kejahatan itu berasal dari diri kita, dari dalam diri kita mau pindah bagaimana?
kita mau pindah domisili pun, kita mau kemana pun, tetap kejahatan yang berasal dari diri itu akan ikut bersama dengan kita. Nanti ini bagus sekali kepada mereka yang punya penyakit anxiety atau psikosomatis. Psikosomatik ya namanya. Psikosomatik atau overthinking atau panic attack. Orang-orang yang punya kepanikan yang berlebih. Itu banyak penyakit yang seperti itu hari ini. Itu di dalam surat An-Nas sebenarnya jawabannya dan apa yang mereka alami. Baik, berikut. Hubungan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu yang pertama ada musta'ad bihi. Musta'ad bihi itu Asmaul Husna. Jadi nama dan sifat Allah. Kalau di dalam surat Al-Falaq hanya satu, hanya qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah. Kepada Allah itu falak itu artinya malam, subuh, waktu subuh, yang memecah waktu subuh. Kalau di dalam surat An-Nas itu sampai 3 nama Allah dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Gitu kan? Jadi Rob itu artinya Tuhan, pencipta manusia, kemudian Malik itu artinya raja, ilah itu artinya sembahan. Jadi sampai tiga nama dan sifat Allah. Kemudian yang berikut, hubungan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu ada yang namanya musta'ad minhu. Dari apa kita itu minta dilindungi? Kalau surat Al-Falaq 4 tadi, kejahatan makhluk, malam, tukang sihir, dan orang yang dengki apabila dia dengki. Surat Al-Falaq itu kenapa disebut dengan orang yang dengki apabila dia dengki? Ada yang bisa jawab? Kenapa sampai disebut orang yang dengki apabila dia dengki? Siapa yang bisa jawab di sini? Ibu Hasna bisa jawab? Ibu Hasna? Ibu Heni? Silakan dibuka mic-nya. Coba diulang, Ustadz. Ya, Bunda Kus. Kenapa di dalam surat Al-Falaq itu Allah menyebutkan begini, terjemahannya. Orang yang kita berlindung kepada Allah dari orang yang dengki apabila dia dengki. Itu karena apa ya? Karena saking dengkinya itu loh, apa ya? Itu mungkin karena parah dari dengkinya apa ya? Lebih kuat dengkinya itu, makanya disebutkan itu mungkin ya. Iya, betul. Iya, bisa jawabannya seperti itu. Nah, jawaban yang lain begini dia. Jadi ada keadaan di mana orang yang dengki itu dia tidak dengki. Jadi ada keadaan di mana orang dengki itu dia tidak dengki. Mungkin karena dia melihat orang lain itu tidak lebih dari dia. Oke, jadi di saat itu dia tidak dengki. Ada juga yang menyebutkan ini bisa dipahami dengan bahwa semua orang ini punya potensi dengki. Saya, Bunda Lisdia, Mbak Amida, Bunda Kus, semuanya kita ini punya potensi kedengkian. Dan itu dibisiki oleh setan kepada kita. Nah, makanya akan kaitan dengan surat An-Nas juga. Jadi dibisiki oleh setan kepada kita. Oke. Sebentar mau dia. Ya. Jadi ada potensi kedengkian. Tinggal bagaimana kita ini menghilangkan dengki yang dihasut atau dibisiki oleh setan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita beristighfar. Lalu yang kedua, kita mendoakan saudara kita itu. Kita mendoakan saudara kita itu. Misalnya dia baru beli mobil. Mulai ada bisikan-bisikan setan ke dalam dada kita. Maka kita putus bisikan itu dengan istighfar. Lalu kemudian kita doakan, semoga mobilnya itu berkah, semoga rizkinya bertambah banyak. Gitu caranya. Kemudian yang berikut, Musta'ad minhu itu dari apa ingin dilindungi. Kalau surat Al-Falaq itu sampai 4, adapun surat An-Nas itu hanya 1. Min syarril waswasil khannas. Kemudian
Lanjut ayat yang pertama. Surat An-Nas. Masih ada lagi. Pentingnya, ternyata belum ayat pertama ini. Pentingnya surat An-Nas. Kenapa penting surat An-Nas? Pertama, karena memang kita ini manusia adalah makhluk yang lemah, butuh pertolongan Allah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, kita itu ada saja bisikan dari setan yang mana setan ini berusaha untuk memasukkan itu ke dalam hati kita. Setan itu kan hanya bermain di dada kita. Nah, ini nanti sebentar akan dijelaskan. Jadi dia berusaha untuk memasukkan bisikan itu ke dalam dada kita. Karena kita ini merupakan makhluk yang lemah dari bisikan-bisikan itu, maka kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Kemudian yang berikut, kenapa penting kita belajar surat An-Nas? Karena kita itu harus paham dalam hal masalah perlindungan, sebelum kita berikhtiar, kita harus minta dulu perlindungan itu kepada Allah. Orang-orang yang punya penyakit anxiety atau penyakit-penyakit jiwa harus paham masalah ini. Biasanya mereka langsung datang ke psikiater atau psikolog dan seterusnya. Padahal mereka harus datang ke Allah dulu. Karena bisikan-bisikan yang mereka terima itu, yang sampai terbawa pada pikiran mereka, kemudian mengganggu kehidupan keseharian mereka, itu kan datangnya dari setan. Jadi datangnya dari setan, berkembang sendiri, bukan berkembang sendiri, mereka kembangkan sendiri bisikan-bisikan itu. Dan sebenarnya yang bisa atau yang pertama kali yang harus mereka lakukan sebelum mereka melakukan pengobatan-pengobatan yang diperbolehkan, mereka pertama kali harus minta dulu kepada Allah perlindungan itu. Kemudian yang ketiga, kenapa pentingnya belajar surat An-Nas? Ini mengajarkan kita tentang kesabaran. Jadi kesabaran. Kesabaran apa? Yang pertama, kesabaran dari alladzi waswisu fi sudurin nas, min syarril waswasil khannas itu. Jadi kesabaran. Kenapa disebut dengan kesabaran? Karena begini, kalau misalnya ada suami istri yang bertengkar, itu kan setan akan membisikkan. Setan akan membisikkan ke suami maupun ke istri. Suami akan dibisiki untuk menceraikan istrinya atau melakukan tindakan-tindakan keras kepada istrinya, mungkin dengan memukul. Adapun istri dibisiki oleh setan itu dengan keluar dari rumah itu atau menjauh dari suaminya, atau mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak enak. Jadi kedua-duanya dibisiki oleh setan, mau suami ataupun istri. Nah, di dalam surat An-Nas ini kita diajarkan untuk bagaimana cara bersikap ketika datang bisikan-bisikan itu. Jadi bagaimana cara bersikap, hati kita harus seperti apa, lisan kita harus seperti apa, dan tindakan kita ataupun perbuatan kita harus seperti apa ketika datang bisikan itu pada momen-momen kayak tadi sedang berselisih atau bertengkar suami istri ini. Baik, ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Yang pertama kul. Kul itu ada banyak macam, ada banyak jenis. Yang pertama kul itu, tapi kul ini maknanya bisa beda-beda tergantung dari kalimat setelahnya. Jadi tergantung dari kalimat setelah kul ini. Nah, pertama ada kul yang mengandung pernyataan. Kul apa itu? Kul sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir. Kul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu kul yang mengandung bantahan sebenarnya. Bantahan, mohon maaf ya, bantahan. Kul yang mengandung bantahan atau yang bermakna bantahan. Ada kul yang kedua yang dia mengandung pernyataan sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi kalau surat Al-Kafirun itu kulnya bermakna bantahan, adapun di dalam surat Al-Ikhlas kulnya itu mengandung pernyataan.
Pernyataan apa itu? Huwallahu ahad. Jadi kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu satu. Kemudian yang berikut, ada kul yang bermakna pengajaran, pengajaran permintaan. Sebagaimana di dalam surat Al-Falaq dengan surat An-Nas ini. Jadi kata kul di sini untuk memberikan pengajaran bagaimana cara meminta. Jadi pengajaran bagaimana cara meminta. Ini kata kul. Selain itu, kata kul juga ini, kalau di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas kan tadi, kul itu mengandung pengajaran untuk permintaan. Jadi mengajarkan bagaimana cara meminta. Nah, lebih daripada itu, kul juga ini mengandung makna perintah untuk memahami dan segera menyampaikan. Karena tidak mungkin begini, tidak mungkin orang itu dia tidak memahami apa yang dia minta. Jadi ada perintah untuk dia harus memahami apa yang dia minta. Sebagaimana di dalam surat Al-Falaq dengan surat An-Nas ini kan dia kan doa, pengajaran atas permintaan doa itu. Maka perintah kul di sini adalah kita bagaimana? Kita diperintahkan untuk memahami apa yang kita minta. Kan ada orang yang misalnya kayak tadi doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina dan seterusnya. Jadi kalau ada hari ini orang-orang yang masih berdoa dengan doa yang dia tidak paham, maka tidak akan sampai maksud doa itu untuk dirinya dan sampai kepada Allah. Mungkin sampai kepada Allah, tapi kan perasaan itu harus dia bawa kepada Allah ketika dia meminta. Ya, sama dengan kita misalnya minta sesuatu kepada pasangan kita minta sesuatu kepada pimpinan kita di tempat kerja misalnya. Kan kita harus pahami apa yang kita minta. Tidak mungkin kan kita datang kepada pimpinan atau kepada pasangan kita untuk kita minta sesuatu, sedangkan kita tidak paham apa yang kita minta itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kul di dalam surat Al-Falaq dengan surat An-Nas dan semua Al-Ikhlas maupun Al-Kafirun itu ada pesan untuk kita segera menyampaikan. Ya, kita segera untuk menyampaikan itu. Kalau di dalam surat An-Nas ini ada perintah untuk kita segera menyampaikan makna-makna atau pesan yang ada di dalam surat An-Nas itu. Karena kenapa? Kenapa harus segera untuk disampaikan? Bukankah Al-Quran ini semuanya penting dan harus segera disampaikan? Ada yang menyebutkan pertama alasannya karena memang ada pertanyaan. Makanya segera harus dijawab. Kedua, ada sesuatu yang terjadi, makanya harus segera untuk disampaikan. Oke, kita lanjut. Tadi Bu Novi sudah minta izin ya. Kemudian Rabbin Nas. Allah mengatakan di sini dengan Tuhannya manusia. Kenapa disebut dengan Rabbin Nas? Padahal bisa disebut dengan Rabbil Alamin. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Alasan yang pertama, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Kemudian yang kedua, alasan kedua, ini menunjukkan Allah itu memiliki kekuasaan yang penuh terhadap manusia. Dan sekaligus menjadi peringatan kepada manusia untuk tidak berlaku zalim kepada manusia yang lain atau kepada makhluk yang lain. Kemudian yang berikut, Rabbin Nas menunjukkan bahwa memang Allah itu atau manusia itu sangat membutuhkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai kenapa disebut dengan Rabbin Nas. Nah, apa makna Rabb? Mungkin ada di slide berikutnya. Apa makna Rabb? Udah list dia sebelahnya. Ya, apa makna Rabb? Rabb itu selama ini yang kita pahami apa sih? Siapa yang bisa jawab? Bunda Dianti, apa yang kita pahami selama ini tentang Rabb? Bunda Dianti.
Oh, oke, siapa yang mau? Atau Bunda Isna ini. Bunda Isna ini saya undang lagi nih. Bunda Isna ini atau Bunda Dianti, kedua-duanya. Silakan. Ustazah, Ustadz, Iya, eh apa makna Rob, Rob yang dipahami selama ini? makna Rob itu yang mengatur atau yang Oke, memimpin, yang ya intinya mengatur lah. oke, Masya Allah. Berarti makna Rob itu adalah makna yang mengatur benar. Jadi di antara makna Rob itu adalah makna Rob itu adalah mengatur. Tapi biasanya juga disebut dengan pemilik. Pemilik ataupun pencipta. Pemilik ataupun pencipta. Oke, tapi ada makna secara tersirat atau makna dalam dari makna Rob ini. Yang pertama, Sayyid. Jadi Allah itu yang memiliki wewenang penuh. Jadi Allah itu yang memiliki wewenang penuh. Terhadap apa? Terhadap makhluk yang dia ciptakan. Atau terhadap sesuatu yang dia ciptakan. Dia memiliki wewenang penuh. Beda dengan kita sebagai manusia. Kita mungkin memiliki wewenang penuh pada benda-benda yang kita miliki. Tapi tidak punya, ya kita tidak bisa berlaku atau kita tidak bisa sesuka kita terhadap benda itu. Misalnya kan kalau kita punya mobil misalnya, kita kan tidak bisa semau kita untuk mengendarai mobil itu di jalan raya. Harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan juga perbedaan antara kita dengan Allah dalam masalah wewenang ini, Allah itu walaupun dia memiliki wewenang penuh, dia tidak akan zalim terhadap makhluk-makhluknya, makhluk yang dia ciptakan. Kalau kita biasanya, kita karena sudah merasa memiliki wewenang penuh, itu biasanya kita akan melakukan perbuatan zalim. Perbuatan zalim terhadap sesuatu yang dimana kita memiliki wewenang penuh terhadap sesuatu tersebut. Kemudian makna yang kedua dari makna Rob itu adalah murabbi, yang mengatur, yang mengurusi, atau yang mengembangkan. Ini makna dari Rob, jadi murabbi. Dari mana kita bisa tahu bahwa Allah itu mengurusi dan mengatur kita? Ya, mungkin kita bisa tahu dari kehidupan kita, yang setiap harinya kita bisa bertumbuh, berkembang. Yang tadinya kita ini awalnya dari bayi, kemudian berkembang atau tumbuh menjadi anak-anak, kemudian berikut lagi menjadi remaja, dewasa, sampai seterusnya. Seperti itu kan? Tidak ada orang yang terhalang dari itu. Tidak ada orang yang terhalang dari bayi kemudian ke dewasa. Pasti semua kita itu berkembang terus. Jadi semua kita itu berkembang terus. Jadi semua kita ini berkembang terus. Tidak ada orang yang hidupnya baik sampai sampai mungkin sampai usia 35 tahun, 36 tahun sampai 50 tahun, tidak ada yang usianya itu baik. Mungkin ada orang yang memiliki kekurangan dengan ukuran tubuh yang kecil, tapi tetap dia berkembang, dari bayi kemudian sampai usia pada 35, 40 menjadi orang yang dewasa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memang mengurusi dan mengatur kita. Kalau ada hal dalam masalah nafas, ketika kita bernafas, menarik, mengeluarkan nafas itu bukan kita yang mengatur. Jadi menarik maupun mengeluarkan nafas itu merupakan bukti bahwa Allah mengatur kita selama ini. Coba kalau misalnya kitalah yang mengatur nafas ini, kita yang mengatur menarik ataupun mengeluarkan nafas, apa yang akan terjadi? Kita bisa mati. Karena kalau kita tidur, kita lupa dari mengeluarkan dan menarik nafas, maka tentu kita bisa mati. Tapi karena memang Allah itu murabbi, sekalipun kita tidur, maka kita tetap tidak mati, kita tetap hidup. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi, mereka tertidur selama 300 ditambah 9 tahun, Allah katakan, وَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Kami pukul telinga mereka atau kami tutup telinga mereka. Untuk apa? Untuk mereka itu bisa sampai tertidur. Tertidur berapa lama? Yang tadi, 309
309 tahun. Begitu. Kemudian makna Rob yang berikut. Makna Rob yang berikut adalah mursyid. Allah yang memberikan kebenaran atau Allah yang membawa kita pada jalan kebenaran. Allah yang membawa kita pada jalan kebenaran. Allah yang sebagaimana kita hari ini bisa bertemu untuk sama-sama mempelajari ataupun mentadaburi surat An-Nas ini, di antara bukti Allah itu mursyid. Jadi di antara Allah itu mursyid yang memberi ataupun yang membimbing kita pada jalan kebenaran. Kemudian juga Allah itu mun'im, yang memberi karunia. Sebenarnya Allah itu tidak wajib memberikan karunia-Nya kepada kita. Karena apa? Karena kita ini statusnya sebagai budak, hamba. Allah tidak wajib untuk memberikan apapun kepada kita. Tapi karena Allah itu mun'im, Allah itu yang memberikan karunia-Nya, Allah itu juga maha pemurah, maka Allah memberikan semuanya kepada kita. Memberikan kita hidayah, memberikan kita identitas kita sebagai orang muslim, sebagai orang beriman. Pun dalam kehidupan kita diberikan pekerjaan, diberikan pasangan, diberikan anak-anak, lalu kemudian diberikan rumah dan seterusnya. Ini menunjukkan memang Allah itu mun'im, yang sebenarnya Allah itu tidak wajib untuk memberikan semua itu kepada kita. Kemudian yang berikut, Allah itu qayyim. Ini makna Rob. Allah itu qayyim. Apa qayyim itu? Menunjukkan bahwa hanya karena Dia menjadikan kita, maka kita ini ada. Kalau Allah tidak jadikan kita ada, maka kita tidak ada. Maka kita tidak ada. Kita mungkin coba saja berpikir, kita mungkin bisa berpikir tahun-tahun di mana kita belum lahir, dan bandingkan dengan tahun-tahun di mana kita sudah lahir. Misalnya begini, 1 pekan lalu kita ditanya, 1 pekan lalu ibu di mana? Maka kita bisa jawab 1 pekan lalu saya ada di, misalnya kayak di mana ya, kayak di jalan ini, atau sedang di mobil, atau sedang di mall, atau sedang di masjid. Itu kita bisa sebutkan kita di mana. Tapi kalau kita ditanya sehari ataupun setahun sebelum kita dilahirkan, itu kita tidak mampu untuk bisa memberikan jawaban. Karena apa? Karena di waktu itu kita belum ada, atau kita tidak ada. Sampai kemudian Allah menjadikan kita itu ada. Nah, ini disebut dengan Al-Qayyim. Dan Al-Qayyim ini diantara makna tersirat yang ada di dalam kata Rob itu. Kemudian Malikin Nas. Ini insya Allah kita selesaikan sampai akhir supaya kita tahu apa yang Allah inginkan atau apa yang ingin Allah mau kepada kita dari surat An-Nas ini. Kemudian Malikin Nas. Rajanya manusia, Malikul Mulk, raja di atas segala raja. Kalau Rab tadi pemilik, kalau Malik itu penguasa. Nah, kalau di manusia adakah raja? Misalnya ada pimpinan dalam satu wilayah, tapi dia tidak menguasai, tapi dia bukan pemilik dari tempat itu. Ada juga yang kebalikannya. Dia mungkin memiliki tempat itu, dia punya tanah itu, dia pemilik tanah itu, tapi dia bukan penguasanya. Karena ada begitu kan, misalnya gubernur Jakarta. Memang dia penguasa di Jakarta, tapi kan dia tidak memiliki tanah itu. Ada sebaliknya, dia mungkin punya rumah, kayak sebagaimana kita punya rumah, kita punya tanah. Tapi kan kita bukan penguasa dari kawasan atau wilayah itu. Kalau Allah tidak, dia itu pemilik sekaligus dia itu penguasa. Makanya sampai disebut dengan tadi Rob, pemilik, pencipta, dan dia itu Malik juga. Malikin Nas, itu penguasa penuh. Itu Malikin Nas. Kemudian berikut, Ilahin Nas, sembahannya manusia. Ilahin Nas, sembahan manusia. Nah, kalau di sini disebutkan 3 lapis perlindungan kepada Allah. Jadi kita minta 3 lapis perlindungan kepada Allah dengan penyebutan Rabbin Nas, Malikin Nas, dan yang ketiga itu adalah Ilahin Nas. Dan makna ilah di sini bukan hanya disembah, tapi juga ditaati. Apa perbedaannya? Ada orang yang dia rajin sholat, tapi dalam kesehariannya ternyata dia tidak taat kepada Allah. Dia masih makan makanan yang haram, dia masih melakukan perbuatan dosa. Ini orang yang disebut sebagai orang yang mungkin menyembah Allah pada sholat 5 waktunya,
tapi dia bukan orang yang taat kepada Allah. Jadi makna ilah itu bukan hanya penyembahan, tapi juga ketaatan. Begitu. Jadi ilah harus ada penyembahan, dia harus sholat 5 waktu, dan juga dia harus taat kepada Allah di luar dari pelaksanaan ibadah-ibadah itu. Jadi dia memperhatikan halal haram, tidak melakukan perbuatan maksiat maupun perbuatan dosa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah buat pertama adalah Rob, kemudian yang berikut Malik, yang ketiga itu ilah. Kan bisa saja ditukar. Bisa saja ditukar dengan ilah pertama, yang kedua itu Malik, yang ketiga Rob. Atau ditukar lagi yang pertama Rob, kemudian yang kedua ilah, yang ketiga baru Malik. Kenapa? Apa maksud Allah memberikan susunan ini? Kan di dalam Al-Quran segala hal itu pasti punya maknanya, pasti punya sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya sekedar maknanya, tapi juga urutannya. Kalau di sini kan Rob, kemudian itu Malik, kemudian yang ketiga itu adalah ilah. Jawabannya adalah seperti sebagaimana kita di perusahaan. Kita tidak pernah melihat pimpinan kita. Kita tidak pernah melihat mungkin direksi kita. Kita kerja di perusahaan itu. Lalu tiba-tiba direksi ini hadir. Direksi ini hadir, kemudian direksi ini datang bersama dengan manajer kita. Misalnya datang dengan manajer kita. Kemudian manajer kita itu mengatakan kepada kita, ini pimpinan perusahaan ini. Ini pimpinan perusahaan ini yang selama ini memberi kamu gaji. Jadi yang menggaji kamu, dia. Selain dia yang menggaji kamu, dia juga penguasa atau pemilik, penguasa penuh dari perusahaan ini. Oke, maka apa yang harus kamu buat? Karena kamu sudah digaji. Yang kedua, dia juga sebagai penguasa, pemimpin dari perusahaan ini, maka apa yang harus kamu buat? Kamu harus ilah kepada dia. Kamu harus menyembah dia, dan kamu harus taat pada aturan-aturan dia. Itu kalau biasanya dibawa pada ibarat perusahaan. Ya, kalau kita bawa pada Allah, Allah ingin menyadarkan kepada kita, dia itu adalah Rob yang selama ini yang mengurusi kita, yang memberikan jalan kebaikan kepada kita, kemudian yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita lah. Itu Rob. Lalu Allah itu bukan cuma Rob, tapi juga dia itu Malik. Jadi ya, yang kedua juga dia itu Malik. Jadi dia itu penguasa penuh atas kita. Nah, karena dia itulah yang mengurusi kita, dia Rob kita, dan juga dia itu adalah penguasa penuh terhadap kita, maka Allah perintahkan kita untuk ilah, menyembah dia dan menaati dia. Jadi menyembah Allah dan menaati semua aturan atau hukum-hukum Allah. Itu sampai kenapa urutannya yang pertama adalah Rob, yang kedua itu Malik, kemudian yang ketiga itu ilah. Sekarang kita masuk di ayat berikut. Dari apa kita minta kepada Allah supaya dilindungi? Dari ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Ayat yang keempat sebelahnya. Waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan, Sebenarnya bisikan ini ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Kalau di dalam surat Toha jadi ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Kalau bisikan buruk itu disebut dengan waswas. Itu bisikan buruk itu. Jadi waswas itu adalah bisikan buruk. Adapun bisikan baik, tapi sebenarnya kalau bisikan baik itu dia bercampur dengan bisikan buruk. Namanya itu hamasa di dalam surat Toha. Jadi hamasa itu artinya adalah bisikan baik maupun bisikan buruk. Kemudian disebut dengan al-waswasi di sini. Al-waswas, ada mubalaghah, berulang, waswas. Kenapa? Jadi bisikan itu berulang kali. Bukan hanya 1-2 kali.
tapi berulang kali dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam kata dibisiki ke dalam dada, ke dalam dada manusia itu. Al-Khonnas, ini kita sudah mulai masuk di intinya ini, di inti permasalahan. Al-Khonnas itu artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari bisikan Al-Khonnas itu fala uqsimu bil khunnas. Itu di dalam surat At-Takwir itu. Bintang yang muncul tenggelam. Jadi setan itu disebut dengan Al-Khonnas karena dia itu membisiki muncul kemudian tenggelam lagi, muncul tenggelam lagi. Kalau fala uqsimu bil khunnas itu kan disebut dengan bintang. Jadi bintang itu di malam hari dia terlihat, di siang hari dia tidak terlihat karena kalah dengan cahaya matahari. Begitupun kalau misalnya tertutupi awan, maka cahaya bintang itu tidak terlihat. Maka makna al-khonnas ini adalah setan itu membisikkan tadi waswas secara terus-menerus dengan model yang berbeda-beda. Yang berikut dia itu kadang datang, kadang tidak. Kapan dia datang? Ketika kita itu lalai sebagaimana Nabi Adam tadi. Jadi akan kembali kepada Nabi Adam. Bisikan kepada Nabi Adam itu datang dari iblis ketika dia lalai mengingat Allah. Kapan bisikan itu terhalangi dari Nabi Adam? Ketika dia sudah bertobat. Jadi ketika dia sudah mendekatkan diri kepada Allah kembali. Itu. Oke, jadi masuk kita lagi di ayat ini adalah di sini kita berlindung dari pembisik, bukan dari bisikan. Kalau saya tulis di slide-nya, jadi kita berlindung dari pembisik, bukan dari bisikan. Apa bedanya? Kalau pembisik itu memang sudah karakternya atau sudah memang kelakuannya itu dia membisik dan dia bisa membisikkan apa saja. Adapun bisikan itu dia tidak bisa berubah dan hanya sekali. Makanya lebih bahaya pembisik daripada bisikan itu. Jadi lebih bahaya pembisik daripada bisikan. Karena pembisik dia bisa melakukan berulang-ulang dan dia bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Sedangkan bisikan, kalau bisikan itu ya hanya perbuatannya kan, itu hanya terjadi satu kali dan tidak akan bisa berulang. Sekarang kita masuk di contoh. Contoh misalnya dalam keluarga. Gini, jadi kalau misalnya ada suami istri yang berkelahi, kita masuk dulu dalam keluarga ya, dan ada suami istri yang berkelahi, maka setan ini akan datang membisiki dengan was-was tadi. Pokoknya akan banyak bisikan datang ke kita, di dada kita, lalu kemudian kita akan cerna dengan pikiran kita. Dia akan datang dengan, oh ini dia memang suamimu begini, suamimu seperti ini. Jadi dia datang terus-menerus dan bisikan itu berubah dari satu, dia akan mengingatkan ini keburukan suamimu yang ini, dia akan kemudian datangkan lagi keburukan yang berikut. Ini keburukannya juga, dia akan datangkan lagi keburukan yang berikut. Ini keburukannya juga, terus-menerus sampai kemudian manusia itu ketika manusia beristighfar, bisikan itu akan hilang. Jadi al-khonnas akan hilang. Tapi kalau manusia itu lupa dari mengingat Allah, tidak beristighfar, itu akan terus-menerus. Jadi akan dibisiki terus, kemudian akan dibisiki terus, lalu dengan bisikan itu yang berubah-ubah saya sebutkan tadi. Ini dalam keluarga ya. Tapi ini bukan hanya terbatas pada keluarga saja. Pokoknya dalam keimanan sampai ada orang memilih jadi murtad, dalam masalah perselisihan di lembaga dakwah yang sebagaimana saya contohkan tadi, di komunitas-komunitas dakwah, kenapa sampai ada orang yang sama-sama sholat tapi mukanya itu masam satu sama lain. Lalu kemudian ada juga permasalahan dengan anak, permasalahan di lingkungan keluarga, di tempat kerja, itu bisikan. Pokoknya bisikan. Oke, ini kan sampai di kepala kan. Nah, apa responnya nanti? Apa yang akan kita lakukan ketika ada bisikan itu? Ayat berikut, ayat ke-5. Ayat ke-5. Responnya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Responnya adalah jadi manusia setan itu akan membisikkan sekedar ke dada manusia. Jadi sudur ke dada. Dia itu maknanya adalah menawarkan.
Sudur itu maksudnya adalah rumah. Kalau rumah itu kan ada tamannya. Sudur itu taman. Dan rumah, bagian dalam rumah itu adalah hati kita. Kapan kemudian bisikan ini bisa masuk ke dalam dada manusia, kan tidak disebut dengan fi qulubin nas, tapi disebut dengan fi sudurin nas. Kapan dia bisa masuk ke dalam dada manusia? Apabila manusia itu membuka diri, apabila manusia itu membuka hatinya. Ketika manusia membuka hatinya, maka otomatis bisikan itu akan masuk ke dalam hatinya. Oke, apa efeknya? Apa yang akan terjadi ketika bisikan itu berhasil masuk ke dalam dada manusia? Jadi tidak sempat diputus dengan istighfar, tidak sempat diputus dengan doa dan seterusnya. Apa efeknya? Kalau dalam masalah akidah, orang akan murtad. Dalam akidah orang akan murtad. Kalau dalam masalah rumah tangga akan terjadi kekerasan, saling pukul, muncul lisan-lisan yang saling menghina, memaki, akhirnya berujung sampai perceraian, bahkan sampai ada pembunuhan. Ini bisikan. Dalam lingkungan pekerjaan seperti itu pun, dengan anak-anak pun seperti itu, di lingkungan dakwah seperti itu. Karena apa? Karena akhirnya manusia itu telah membuka diri. Ya, telah membuka diri. Sebagaimana Adam, dia telah membuka diri karena dengan makan buah itu, akhirnya apa? Akhirnya dia terjatuh pada perbuatan dosa yang bisa yang merugikan dia. Maka kalau ada orang yang sampai berhasil dibisiki oleh setan, dia membuka dirinya, maka kerugian itu dia tanggung sendiri. Sampai ada yang saya sebutkan tadi, murtad, berselisih, saling bunuh, suami istri dan seterusnya, bercerai suami istri dan seterusnya. Ada yang sampai bunuh diri, pokoknya dia dibisiki oleh setan, dia depresi, entah depresi dengan bully. Kan ada bully yang baru-baru di Bali kan, sempat viral semalam. Akhirnya sampai dia bunuh diri, loncat dari lantai 2. Itu begitu. Dia akhirnya setan akhirnya berhasil membisik ke dalam dadanya, dan setan sudah mampu untuk lebih leluasa untuk membuat perbuatan yang mungkar yang bisa dilakukan oleh orang itu. Itu. Jadi berikut. Nah, jadi kita harus paham ketika muncul datang bisikan ini banyak modelnya. Hanya persoalan masalah WA saja itu bisa ada bisikan-bisikan setan. Kok dia ini tidak menghargai saya ya? Kok dia ini begini ke saya ya? Kok dia seperti ini ke saya ya? Itu bisikan setan datang terus dengan baca model, dengan terus-menerus. Kok dia begini ya? Kok seperti ini ya? Itu hanya WA saja. Itu setan akan datang. Pokoknya begitu dalam seluruh aspek kehidupan kita pasti akan ada bisikan. Dan ujung-ujungnya yang diinginkan oleh setan adalah kalau bukan perselisihan, pertengkaran, ujung-ujungnya pembunuhan. Ujung-ujungnya pembunuhan. Kalau berkaitan dengan orang lain ya, tapi kalau berkaitan dengan pribadi, bunuh diri ataupun murtad. Itu yang diinginkan oleh setan itu. Oke, kemudian Allah katakan sebagai ayat yang terakhir, mungkin terakhir ini ya. Minal jinnati wan nas. Dan ingat, setan ini, yang membisikkan ini, dia dari 2. Pertama dari jin, yang kedua dari manusia. Minal jinnati wan nas. Yang pertama adalah dari golongan jin, yang kedua adalah dari golongan manusia. Kenapa yang disebut lebih dulu adalah jin dibanding manusia? Karena jin itu lebih kuat dalam hal masalah bisikan dibanding manusia. Memang ada manusia. Gini, setan itu adalah kata sifat. Makanya ada jin yang bersifat setan, ada manusia yang bersifat setan juga. Siapa itu? Yang membisiki. Yang membisiki supaya manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau menjauh dari Allah. Nah, ini. Makanya kita harus hati-hati dari bisikan ini. Bisikan yang secara langsung dari jin. Ada juga bisikan dari manusia. Misalnya kalau ada orang yang berselisih dengan pasangannya, itu kan ada bisikan-bisikan dari luar. Ya sudah kamu ceraikan saja dia, atau ya sudah kamu tinggalkan saja dia. Memang suamimu itu tidak ada kebaikannya dan seterusnya. Atau ada juga yang membisikkan tentang masalah akidah. Ada orang yang sudah mulai ragu dengan Islam, maka mulai ada orang-orang yang ya coba kamu pertimbangkan agama lain. Ya memang begitu, dalam Islam aku lihat agama ini agama yang aneh.
di dalam Al-Quran disebut seperti ini, padahal kan seperti ini. Nah, ada manusia-manusia seperti itu. Bahkan ada manusia-manusia seperti ini yang membuka kajiannya. Kajian apa? Kajian akhirnya manusia itu ragu terhadap akidahnya, ragu terhadap Islamnya. Nah, ini mungkin singkatnya seperti itu. Ini tentang surat An-Nas. Setelah dipahami atau setelah kita sama-sama mendengar, apa kira-kira yang bisa diambil pelajaran dari surat An-Nas ini? Silakan. Tadi kan Ibu Isna ini ya yang pertama, tapi Ibu Novi sudah keluar tadi. Gimana Ibu Isna ini? Bagaimana Ustadz? Apa yang dipahami setelah mendengar hal ini yang Iya, kita tadabbur sama-sama surat An-Nas ini. Masya Allah, ternyata banyak banyak sekali yang tersingkap dari tadabur ini ya Ustadz ya. Bahwa apa saya sampai ngeblank nih ngomongnya. Bahwa si apa namanya bisikan-bisikan itu bisa masuk hanya jika kita membuka diri atau membuka hati. Itu saya baru artinya bahwa Kalau ini yang harus dipelihara itu kolbunya ya Ustadz ya. Jadi jangan sampai sudurnya itu eh, apa namanya nggak ada nggak diblok gitu supaya si apa yang menghuni setan ini kan katanya berdiam di luar hati, dia mencari-cari celah. Nah, ini jangan sampai masuk ke dalam kolbunya itu tuh gimana ya Ustadz ya lewat ya, lewat apa ya itu mungkinlah oh, zikir-zikir gitu ya. ya mungkin caranya yang pertama itu sebagaimana tadi yang di awal kita minta perlindungan kepada Allah kan. Ini yang harus Oh iya pertama, ya. kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang berikut, kalau dia berkaitan dengan pasangan kita ataupun dengan teman-teman kita yang sesama sesama kita, kedepankan adalah ini bukan permasalahan masalah agama ya, mungkin persoalan masalah pekerjaan atau persoalan Iya, iya. permasalahan keluarga. Yang dikedepankan adalah husnudzon, berprasangka baik dulu, karena jangan sampai berita yang sampai ke kita salah dengan apa yang diucapkan di awal. Oh iya iya, iya. Husnuzon Gitu. saja Jadi memang dulu ya. harus berprasangka husnudzon dulu. Setelah kita husnudzon, kemudian kita tabayun. Pernah ada yang menyampaikan begitu ke saya, Ustadz, ada yang bilang Ustadz begini. Saya bilang mungkin cara cara dia bilang dengan cara kamu bilang ke saya itu beda. Jadi saya harus Oh iya, dengar iya. dulu dari dia. Betul 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 Ustaz. Jadi saya harus kalau saya alhamdulillah biasanya saya mau konfirmasi langsung. Jadi saya mau tanya benar, kamu bilang begini. Kenapa saya tanya seperti itu? Jadi saya bilang ke dia, kenapa saya tanya seperti itu? Jangan sampai kamu punya niat baik atau tata caramu bilang itu baik. Cuman karena memang sudah dari orang lain, caranya dia disalah. Dan bisa jadi kamu di waktu itu bercanda. Begitu. Iya, justru disitulah Seperti itu. celahnya Oke, ya. demikian. Iya, jadi ditutup celah-celahnya setan. Karena memang setan mau itu, kita mengikuti dia. Kita mengikuti dia yang akhirnya sampai ada perselisihan, eh, paling parahnya sampai ada pembunuhan dan seterusnya. Ini saya kembalikan ke Bunda Lisdia kalau begitu. Silakan Bunda Lisdia. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan tausiahnya mengenai Quran Surat An-Nas. Masya Allah ya para sahabat, eh, banyak sekali hal-hal yang baru saja kita sadari, seperti kata Bunda Isni tadi, hal-hal yang membuat kita lalai dari sebenarnya bagaimana menjaga, memprotek kolbu kita, hati kita dari godaan setan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Eh, saya persilakan dulu untuk 3 pertanyaan bagi para sahabat. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa di open mic atau di chat langsung. Monggo silakan. Kita masih punya waktu sampai jam 10 insya Allah.
Bila tidak ada, belum ada, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman mengenai. Saya mau menyambung tadi Oke, pembicaraan baik. pertama Silakan, dengan silakan Bunda. yang tadi kan ada dikatakan bahwa setan mengikuti aliran darah. Nah, ini nih agak agak kurang saya kurang nangkep nih. Jadi kalau tadi eh, kita berusaha untuk memblok supaya tidak masuk ke kolbu, itu bagaimana dengan aliran darah ini? Itu mungkin yang saya mohon eh, Ustadz Muji. Ya, aliran darah itu disebutkan di dalam hadis Nabi, tapi sebenarnya dia kiasan saja, Bun. Jadi Bunda Isna ini itu kiasan saja. Artinya, setan itu seperti orang yang melihat kesempatan. Jadi seperti dia lihat kita setiap harinya atau setiap saat. Di mana kita lalai, dia mulai masuk. Kalau dia sudah mulai masuk, maka dia ibarat sebagaimana aliran darah itu. Dia akan mulai mempengaruhi. Kan kalau aliran darah itu kan, pokoknya kita dipengaruhi. Kalau dia sudah masuk di dalam kolbu kita, di hati kita, maka dia sudah berhasil mempengaruhi sebagaimana aliran darah itu. Dia bisa menguasai kita. Begitu Bun, Bunda Isna ini. Ya baik, Ustadz. Terima kasih. Iya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan para sahabat sekalian. Menarik sekali topik kita hari ini ya. Oh, baik. Mbak Amidah, monggo. Ya, terima kasih Mbak Listia. Masya Allah Ustaz, ilmunya semakin menambah wawasan saya tentang memahami surat An-Nas ini. Menyambung pertanyaan dari Bu Isna ini tadi tentang setan masuk ke dalam aliran darah. Apakah ini ada hubungannya dengan makanan yang kita makan? Artinya ketika kita memakan makanan yang haram, itu kan bersatu dengan darah. Nah, apakah itu akan mengubah kita juga menjadi terpengaruh gitu, mempengaruhi eh, sikap kita jadi condong kepada kemaksiatan. Nah, apakah ada pengaruhnya dari sana Ustadz? Ada hubungannya dengan makanan? Ya, jadi memakan makanan yang haram itu memang sudah efeknya. Sudah contoh, sudah salah satu bukti bahwa memang setan itu sudah berada di aliran darah. Jadi sudah berada di aliran darah kita. Karena memang sudah terbiasa kita dengan melakukan perbuatan dosa itu. Setan sudah menguasai kita. Jadi kalau ada orang yang memang sudah dia terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka itu ibarat sebagaimana setan telah mengalir di darah kita. Jadi bukan hanya nanti kita makan makanan yang haram, lalu setan itu mengalir di darah kita. Tidak. Makan makanan yang haram itu menunjukkan bahwa memang setan itu sudah mengalir di darahnya. Karena memang dia sudah terbiasa melakukan perbuatan itu. Begitu Mbak Amida. Syukran Ustaz. Jadi kayak rantai gitu ya. Ketika kita melakukan ini maka akan terjadi keburukan yang lain gitu ya. Saling berhubungan mungkin gitu begitu. Iya. Apakah seperti itu? Iya, betul. Seperti itu. Jadi ya kayak tadi, kayak di pembahasan awal, makanya ada keterkaitan pembahasan pendahuluan tadi sampai di ayat alladzi waswisu fi sudurin nas ini, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas ini. Ada kaitan. Jadi ketika setan sudah berhasil menguasai seseorang, maka setan itu akan membawa orang itu pada dosa yang berikut. Kenapa sampai Qabil itu berani membunuh saudaranya sendiri? Ini saudara sendiri ini. Kenapa dia berani membunuh saudaranya sendiri? Karena itu tadi. Karena dia kan sudah ada kedengkian yang memang sudah dibisiki oleh setan dan bisikan itu sudah berhasil masuk ke dalam dadanya. Nah, ketika dia sudah berhasil masuk ke dalam dadanya, ibarat robot. Jadi aliran darahnya sudah dikuasai oleh setan. Jadi aliran darahnya itu sudah dikuasai oleh setan. Setan tinggal mengarahkan dia. Kamu bunuh dia. Jadi dari kedengkian berhasil masuk ke dalam hati seseorang, sudah.
Syaitan tinggal arahkan dia. Syaitan sudah berhasil menguasai aliran darah, itu begitu ibaratnya. Tinggal diperintahkan, syaitan kamu bunuh dia. Seperti itu. Insya Allah. Ini paham ya? Mungkin Itu ya, bahayanya. Insya Allah. Bahayanya. Satu lagi Ustadz mungkin. Kadang-kadang, Iya, silakan Mbak Hamid. borongan dulu ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengetahui bahwa itu dilarang oleh Allah, tapi dia masih melakukannya. Apakah itu pengaruh dari bisikan syaitan atau dari hawa nafsunya sendiri, Ustaz? Iya, itu pengaruh dari bisikan syaitan. Jadi syaitan itu sudah memasukkan bisikan itu ke dalam dadanya, ke dalam hatinya. Kalau hatinya sudah kotor, sudah sangat mudah sekali syaitan untuk mengarahkan dia. Sebenarnya nanti di akhirat syaitan itu akan mengatakan begini. Jadi manusia akan menuntut syaitan. Semua ini karena syaitan. Tapi kemudian syaitan mengatakan tidak, saya kan hanya membisiki. Dia mengatakan saya kan hanya membisiki. Kamu kan yang melakukan itu. Jadi syaitan itu akan sangat leluasa sekali ketika dia sudah masuk ke dalam hati. Nah, nanti kalau sudah di dalam hati, manusia itu sudah akan melakukan apa yang diinginkan oleh syaitan itu. Ini di segala hal ini. Segala hal. Coba kalau kita punya perselisihan dengan orang atau ada yang kita tidak suka dari orang itu, ada yang kita benci dari orang itu, coba lihat saja di WA, di grup, itu akan ada bisikan. Tetangga kita kah yang kita tidak suka atau siapa saja. Cek masing-masing saja. Itu akan ada bisikan. Akan ada bisikan. Dan kita harus melawan itu. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Bunda. ya. Mohon maaf Ustadz mau bertanya. Saya kan ada di itu ya di instansi kesehatan. Jadi ada memegang program kejiwaan. Jadi saya mau tanyakan bagaimana itu tentang bisikan kayak kita orang itu halusinasi. Yang pasien yang saya tangani itu kebanyakan banyak halusinasinya. Jadi pengobatannya itu secara kalau kita di dunia kesehatan itu seumur hidup. Jadi bagaimana kira-kira tipsnya Ustadz? Terima kasih. Iya. Tipsnya itu di dalam Al-Quran itu disebutkan ada dua. Yang pertama adalah khaufun alaihim walahum apa Ibu Bunda dia? Yahzanun. Yahzanun. Orang sampai bisa berhalusinasi itu karena dua hal ini. Karena rasa takut, yang kedua karena rasa sedih. Jadi ada trauma yang trauma itu yang membawa dia pada halusinasinya itu sampai pada ada gangguan jiwanya itu. Jadi jangan fokus ke halusinasinya, jangan fokus ke dia melihat apa, misalnya dia melihat apa atau ada yang menggandeng dia atau ada orang tuanya yang datang ke dia yang mana orang tuanya sudah mati dan seterusnya. Jangan fokus ke halusinasinya, tapi fokus ke traumanya. Apa yang selama ini dialami. Dari rasa takut, mungkin dia punya rasa takut, ada traumanya, atau rasa sedih, trauma dengan sedih itu. Jadi harus dicari akarnya dari dua hal itu. Nah, kalau sudah dapat, maka tinggal bagaimana treatmentnya untuk membawa dia pada rasa takut itu jadi normal kembali. Jadi rasa takutnya jadi normal lagi. Kemudian yang berikut adalah sedihnya juga jadi normal lagi. Bagaimana cara membawa supaya sedih dan normal itu dia menjadi biasa lagi, menjadi biasa? Nah, kita beri dia motivasi. Jadi beri dia motivasi terkait dengan masalah takdir. Nah, terkait dengan masalah takdir. Dan ini tidak hanya 1-2 kali.
Tidak bisa hanya 1-2 kali. Ini harus berulang kali. Diberi motivasi tentang masalah takdir ini. Kenapa harus berulang kali? Karena memang tadi syaitan itu dia membisikkan dengan al-waswas. Artinya adalah mubalaghah, berulang kali. Nah, karena syaitan itu dia berulang kali membisikkan sesuatu, maka orang yang memberikan motivasi, yang memberikan treatment, psikiater kah, psikolog kah, atau pembimbingan kejiwaan kah, itu harus berulang kali diberikan bimbingan itu, diberikan nasihat itu. Jadi bukan hanya sekedar diberi obat penenang saja, tapi juga harus disembuhkan traumanya itu, dari takut itu maupun dari sedih itu. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang paling banyak. Khauf dengan hazan, karena kedua-dua ini yang mempengaruhi kejiwaan seseorang. Seperti itu. Syukron Ustadz. Baik, Ya, sekarang Bunda. Ini ada pertanyaan di chat, Ustadz, dari Ikhwan, Afwan, dari Mas atau Bapak Zulfikar. Saya bacakan ya, Ustadz. Afwan, Ustadz, bagaimana cara kita menghilangkan bisikan setan yang terus-menerus? Syukran, Ustadz. pertama, bisikan itu tidak akan pernah hilang. Setiap kita itu diawasi oleh setan. Sebagaimana iblis itu, dia melihat dia melihat terus Adam. Dia melihat Adam terus, bagaimana caranya ini supaya dia bisa menghasut dan membujuk Adam. Jadi setan itu begitu ke kita terus. Setiap hari dia melihat kita. Apa momen yang ingin atau apa waktu yang mau diinginkan oleh setan kepada kita adalah waktu saat kita lalai. Nah, di mana kita lalai, disitulah kemudian setan akan masuk. Nah, berkaitan dengan masalah bisikan ini, dia akan masuk yang pertama di waktu kita itu takut. Dia akan masuk di waktu kita itu takut. Yang kedua, dia akan masuk di waktu kita itu sedih. Jadi dia akan masuk di waktu kita itu sedih. Nah, seperti itu. Jadi dia akan masuk di waktu kita itu takut. Ada perasaan takut. Yang kedua, dia akan masuk di waktu kita itu ada perasaan sedihnya. Seperti itu. Begitu. Kemudian untuk yang berikut mungkin akan mendengarkan ya ta'lim atau ilmu agama yang membahas tentang masalah tawakal, tentang masalah takdir, tentang hal-hal yang seperti itulah caranya. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan, jangan berlarut-larut dengan trauma, ketakutan itu. Mungkin begitu. Semoga sudah cukup jelas ya, Mas atau Bapak Zulfikar yang bertanya tadi. Masih ada waktu ya, Ustadz? Silakan Pak, jika ada yang masih ditanyakan. Oh, baik. Kemudian ini ada dari Bunda Diati. Izin saya bacakan. Di saat kita berniat untuk melakukan amalia, pasti ada rasa maju mundur diteruskan atau tidak. Padahal kita memulai dengan isti'adzah, mengantuklah, menguap, atau nggak ikhlas saja. Bagaimana ya Ustadz? Apakah isti'adzah kita itu nggak berpengaruh? Enggak Ustadz. Ya. Jadi ini diantara contoh di mana setan itu membisikkan di saat kita itu ingin melakukan ibadah. Tapi ingat, di saat kita melakukan ibadah bukan berarti setan itu tidak datang ke kita. Dia akan terus datang ke kita, sekalipun kita sedang melakukan ibadah. Makanya sampai Nabi menyebutkan, bisikan setan kepada orang yang sholat itu sampai dia lupa rakaat sholatnya. Sampai dia lupa rakaat sholatnya. Pasti kita seperti itu. Kita kadang lupa, ini sudah berapa rakaat ya? Sudah 3 apa 2? Apa kita sudah tahiyatul awal dan seterusnya. Jadi itu diantara pekerjaannya setan membisikkan itu kepada kita. Membisikkan di waktu kita sedang melakukan ibadah. Bagaimana dengan, bukankah kita sudah melakukan isti'adzah? Isti'adzah
tapi masih mengantuk, menguap dan seterusnya. Ya caranya dengan kita melawan. Jadi kita melawan, dan cara terbaik dengan kita melawan itu sebenarnya dengan ilmu juga. Kita harus memperbanyak belajar untuk apa kita melakukan ibadah itu. Kalau misalnya ibadah sholat, untuk apa kita melaksanakan ibadah sholat itu. Seperti itu. Jadi memperbanyak ilmu terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ataupun zikir-zikir yang kita ucapkan. Supaya lebih kuat dia, lebih terasa. Begitu, Allah a'lam. Baik, syukur Ustaz. Bunda Dianti, semoga sudah jelas sih ya, ataukah mungkin ingin open mic? Sudah cukup Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Masih ada waktu lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi para sahabat? Silakan. Izin tanya Ibu, ya. Iya, monggo Ustaz. Bunda. Ya, izin tanya. Jadi untuk istighfar itu astagfirullahaladzim itu memang benar-benar sangat kuat ya Ustadz. Jadi pertanyaan saya, jadi apapun kita kesalahan sedikit, apapun misalnya contohnya piring jatuh, kita ini harus astagfirullahaladzim gitu ya Ustadz ya. Jadi kan biasanya kita apa namanya itu ngucap yang lain gitu loh maksud saya. Nah, maksud saya jadi itu itu suatu apa namanya suatu apa ya mau saya tanyakan itu astagfirullahaladzim itu suatu yang dahsyat gitu ya Ustadz ya. Jadi kita salah kadang sama suami langsung astagfirullahaladzim, kadang kadang saya anak-anak saya juga kalau lagi salah apa-apa gini saya langsung astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullah apa zikir itu yang dahsyat ya maksud saya Ustadz. Tolong dijelaskan Ustadz, siap. Iya. Jadi memang istighfar itu diantara zikir yang sangat luar biasa. Jadi memutus kita dari rantai perbuatan dosa berikut, atau memutus dari bisikan-bisikan syaitan itu. Kayak misalnya kan kayak tadi, misalnya piring pecah. Kita akan ada bisikan-bisikan itu. Kita akan tadi sempat berselisih sama suami. Oh sudah, langsung lanjut lagi bisikan syaitan itu. Lanjut, kemudian sampai kita memberikan respon lagi. Nah, jadi apapun misalnya yang terjadi, langsung kita istighfar. Biasanya juga kita marah ke anak-anak cuman karena apa? Mungkin jatuh piring, kita tidak langsung istighfar, tapi langsung kenapa kamu ini, kenapa gini. Jadi pentingnya langsung beristighfar itu karena itu, supaya setan tidak datang dengan bisikannya kepada kita. Siap. Begitu. Iya, siap berarti Ya. kayak yang dosa besar kok dosa besar apa namanya dosa-dosa yang kan tadi Ustadz cepat istighfar cepat biar tidak mengulang lagi gitu kan Ustadz, berarti kan sangat dahsyat gitu loh maksud saya berarti. Iya, Gitu. betul. Tapi kalau kita misalnya lupa ngulang lagi istighfar lagi gitu ya Ustadz ya, jadi sampai ya Ustadz. Iya, Siap. seperti itu. Iya, karena setan terus Begitu, ya Bun. Ustadz, di kanan kiri terus ya Ustadz, Dia atas bawah samping kanan kiri al-waswas. terus ya. Siap, iya. Ya, makasih Ustadz. Betul, Makasih. al-waswas. Iya. Sama-sama, Bun. Baik, terima kasih Bunda Us. Masya Allah, menarik sekali ya bahasan kita hari ini karena yang kita hadapi ini benar-benar musuh-musuh, musuh nyata kita di dunia ini, Masya Allah, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga kita selalu ya. Apakah masih ada lagi para sahabat? Kami persilakan, masih ada waktu kurang 10 menit ke depan. Mungkin saya ingin, bisa kalau dari yang disampaikan, Silakan, Bun. kalau dari saya berpikir begini Ustadz. Sepertinya secara teknis jasmani saya itu
harus belajar untuk bergerak perlahan. Koreksi saya jika saya salah ya, Ustadz ya. Saya suka begini Ustadz. Saya harus bergerak perlahan. Kenapa? Karena ketika membuka HP pun atau ketika mengerjakan segala sesuatu itu kadang-kadang, bukan kadang sih sering ya, kita, saya melakukannya dengan sangat cepat. eh, Mengscroll HP, mengklik HP, mengklik WA, melakukan tugas ke dapur, melakukan membersihkan rumah itu kadang-kadang dikerjakan hanya sekelibat begitu saja. Biasanya begini, setelah saya bangun maka saya ke dapur. Ketika saya ke dapur kemudian saya melakukan A B C D, itu adalah nurutan kebiasaan yang saya lakukan begitu saja saking biasanya sampai saya lupa untuk memulainya dengan bismillah atau kemudian menjaganya dengan istighfar seperti itu. Jadi saya sendiri kadang suka memberikan peringatan kepada saya untuk bergerak perlahan. Kenapa agar saya bisa menguasai diri saya bahwa ini saya sedang dibisikin setan apa tidak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang saya lakukan kepada diri saya adalah saya eh, mencoba mengingatkan diri saya untuk ketika saya berzikir itu saya tidak hanya di lisan tetapi mencoba menyadari. Jadi eh, tidak sekedar istighfar di lisan, tetapi benar-benar mengucapkannya dengan benar-benar dengan hati ya, supaya saya menyadari bahwa oh saya ini sedang diawasi, oh saya ini benar tidak apa yang saya lakukan seperti itu. Dan seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi, saya akan menegur saya untuk selalu mengulang-ulangnya karena setan itu kan datang lagi gitu. Maka saya tidak boleh kalah. Maka saya harus mengulang lagi untuk menguasai diri, mengulang lagi untuk bergerak perlahan, mengulang lagi untuk menguasai diri saya. Seperti itu Ustadz. Dan juga yang terakhir tadi ya, pentingnya berhusnuzon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu di mana zaman sekarang adalah zaman zaman WA, zaman medsos itu sangat-sangat penting untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Mungkin seperti itu Ustadz, yang apa bisa saya sharingkan. Bunda Lisdia suaranya hilang. Oh iya, bilang ya. Sudah Ustadz, sudah selesai insya Allah. Sekarang sudah. Iya, sudah ya Ustadz. Iya, Alhamdulillah. iya. Izin tanya Ya. satu lagi, Ustaz. Bagus. Ya, untuk selanjutnya misalnya berdiam diri atau mas contohnya nyapu, ngepel gitu, kita istighfar gitu boleh Ustadz ya? Bilang. Boleh, Bun. Boleh kita Siap, sambil nyapu, siap, ngepel. Karena kan siap, siap, ada amalan harian di siap, zikir pagi itu sebanyak 100 kali. siap, siap. Jadi kita bisa beristighfar. Iya, maksud saya untuk menghindari bisikan-bisikan setan kayak gitu loh Ustadz, maksudnya biar nggak sering masuk gitu. Nah, ya. Makasih Ustadz. Ya. Cuma jangan sampai juga kita merasa bahwa setan ini terlalu kuat. Oh gitu ya Ustadz. Jadi jangan kita merasa bahwa setan ini kuat. Iya, dia itu lemah. Jadi setan itu lemah. Kita beristighfar sekali saja dia bisa hilang. Yang kuat itu adalah Allah. Begitu. Jadi jangan sampai kita merasa dia itu kuat. Nah, jadi seperti itu. Iya, Bang. Siap, Ustaz. Jadi nanti akhirnya kebalik ke pikiran kita ya Ustaz. Siap. Terima kasih Ustaz. Ya. Iya, kebalik berarti kuat begitu. Iya, iya, iya. Makasih Ustaz. Ya. Ya, sambung. Baik, waktu sudah menunjukkan akhir. Apakah masih ada Bunda Isnani? Eh, Oke. maaf Ustadz,
kalau boleh saya mengambil satu mungkin kesimpulan, apakah seperti ini benar nggak ya? Bahwa dalam kita beristiazah atau memohon perlindungan kepada Allah itu memang harus disertai dengan eh, penguatan eh, landasan akidahnya gitu ya Ustadz ya, bahwa Rob Malik ilahnya ini harus benar-benar utuh gitu ya, bahwa bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya Rob, bahwa uh, Allah yang memiliki kita, yang mengatur kita, yang menjadi pemberi rezeki, kemudian bahwa Allah lah yang menjadi penguasa atas kita, yang berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan kemudian Allah lah yang uh, menjadi apa namanya ketaatan kita, di mana kita memberikan seluruh ketaatan kita kepadanya. Itu harus merupakan suatu keyakinan yang benar-benar utuh dan kuat, yang kemudian tertanam dan dilaksanakan sehingga menjadi apa ya, amalun bil arkan gitu ya Ustadz ya, barangkali ya. Terus kemudian apabila diperlukan itu bisa kita jadi sesuatu yang bisa kita ucapkan dengan satu keyakinan yang penuh, dan mungkin itu yang harus jadi landasan, harus dikuatkan, harus diutuhkan supaya waswisu itu bisa hilang gitu ya Ustadz ya. Itu aja mungkin. Iya, jadi landasan itu jadi kuat supaya memang kita itu jadi yakin bahwa Allah itu maha kuat. Seringkali kita itu merasa, seringkali ya, atau di alam bawah sadar kita lah, kita merasa Allah itu tidak kuat. Kita merasa Allah itu tidak berkuasa. Ini yang menjadikan seseorang itu sampai mudah sekali untuk dipengaruhi oleh syaitan. Iya, betul. Makanya sampai Allah memperkenalkan dulu dirinya. Memperkenalkan dulu dengan Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Kita harus kuat di situ dulu. Jadi harus kuat bahwa Allah itu maha kuasa. Lalu setelah itu kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tadi. Harus ada keyakinan di kita memang Allah itu maha kuat. Dan sedangkan syaitan dan bisikannya itu lemah. Begitu. Iya Ustadz. Jadi syaitan dan bisikannya itu lemah. Iya. Iya itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah. Baik, Alhamdulillah. Semoga semua cukup jelas ya. Waktu menunjukkan jam 9.58, sepertinya kita harus menutup acara ini ya. Baik para sahabat, Alhamdulillah terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan feedbacknya. Kita akan menutup kajian kita, webinar tadabbur kita pada pagi hari ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan dari apa yang disampaikan Ustaz tadi ya. Kalau boleh saya mencatat beberapa poin-poin pentingnya adalah yang harus kita ingat, kita harus menyadari bahwa orang beriman itu bukanlah orang yang tidak berdosa, tetapi kita harus belajar untuk terus eh, membentengi hati kita dari godaan setan. Di antaranya kita bisa lakukan dengan cara beristighfar, dengan berdoa, dengan bersabar, dengan eh, berprasangka baik, menjaga hati dan lisan kita, dan juga sering-sering mendengarkan kajian ya, meskipun itu online ataupun offline, setidaknya kita berusaha terus untuk membentengi diri kita dari godaan setan. Eh, Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami semua apa yang telah disampaikan Ustadz dan kita amalkan apa yang telah disampaikan dan jangan lupa untuk menyampaikannya kembali kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita dan kepada lebih banyak orang lagi. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada semua para sahabat. Terima kasih jazakallahu khairan khasiran kepada Ustadz Muji yang telah menyampaikan tausiahnya. Jazakallahu khairan khasiran
kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini. Tentu saja hari Sabtu adalah hari bersama keluarga, tetapi bersedia untuk meluangkan waktu bersama kami. Semoga nanti kita bisa bertemu di webinar selanjutnya. Amin. Baik, kita akan kan terima kasih jasakillah khairan kasiran kepada Bunda Tara dan keluarga. Semoga Bunda Tara dan keluarga selalu dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah. Bunda Tara adalah pembina dari Pondok Mualaf Muhasabah Center yang memfasilitasi acara kita pada pagi hari ini dan yang juga bekerja sama dengan komunitas Tadabbur Al-Quran Gorontalo. Semoga Bunda Tara dan Ustaz Muji selalu dalam lindungan Allah dan selalu bersama kita untuk membimbing kita mempelajari ayat-ayatnya. Baik, bersama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.